nih ya. Nah sekarang kita bicara masalah tentang dosa yang luar biasa ya. Bukan cuma hanya orang tuanya yang menanggung nih, tapi juga orang-orang sekitarnya ini bisa juga kena nih. Nah ini apa nih dosanya nih? Mohon izin Ustaz penjelasannya. Baik, Assalamualaikum guruku Ustaz Maulana. Saya Syifa, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka selanjutnya adalah ketika seorang wanita sudah menginjak usia akil balik atau disebut dengan mukallaf, maka mereka sudah dibebani oleh kewajiban-kewajiban. Di antara kewajiban-kewajibannya adalah mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat jikalau sampai nisab dan haulnya, kemudian menunaikan yang namanya puasa Ramadan, kemudian ibadah haji jikalau mereka mampu, dan masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Wabil khusus hari ini karena yang disebut anak perempuan, banyak di antara kita anak perempuan yang lupa untuk menutup auratnya. Bukan hanya anak perempuan sebenarnya, anak laki-laki juga terkena di sini. Dan ternyata orang tualah yang akan membimbing mereka, mengingatkan mereka. Kalau ditanyakan apakah hanya orang tua yang mendapat aliran dosanya? Sebenarnya banyak yang akan mendapatkan aliran dosanya. Termasuk jikalau mereka sudah menikah, maka suaminya juga akan mendapatkan aliran dosanya jikalau suaminya tidak pernah menegurnya atau suaminya mendukungnya dalam bermaksiat. Jadi teman-teman sekalian, sering kami sampaikan di panggung Islam itu indah bahwasanya tidak menutup aurat itu dikatakan maksiat. Kenapa? Karena melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggap maksiat itu mencuri, anggap maksiat itu adalah makan riba, maksiat itu adalah minum minuman keras, bukan hanya itu. Tapi maksiat itu adalah ketika tidak taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mendapat aliran dosa siapa? Yang bertanggung jawab atasnya tapi tidak pernah menegurnya. Yang bertanggung jawab atasnya tapi malah memerintahkan untuknya bermaksiat. Udahlah, misalnya dia kepada istrinya, udahlah sayang, kamu kelihatan tua kalau pakai hijab, nggak usah pakai hijab lah. Nah ini masih banyak yang terjadi seperti ini. Atau misalnya dia mengatakan, aduh kenapa sih pakai hijab gede-gede amat hijabnya, udah hijab kecil aja dulu. Misalnya yang seperti itu. Walaupun mungkin ulama berbeda pendapat tentang masalah panjang hijabnya atau segala macam model hijabnya. Namun tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perintah untuk menutup aurat. Kemudian dalam Al-Qur'an disebutkan begini, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Semuanya rugi manusia kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Dan kalau tidak ada dua hal ini, maka kita juga bisa mendapat aliran dosanya. Jadi makanya tadi pertanyaannya, apakah ada yang lain mendapat aliran dosa? Siapa itu? Tawasau bil haq, tawasau bis sabar, harus saling mengingatkan dalam kebenaran. Diberikan yang benar tuh seperti ini, sebenarnya seperti ini. Kemudian ada yang kedua, tawasau bis sabar, dalam mengingatkan tuh pasti akan ada ujiannya teman-teman. Mungkin teman-teman ngelihat teman yang lain masih ada yang membuka auratnya, pengen mengingatkan tapi ternyata dia nggak mau. Mengingatkan dia nggak mau, mengingatkan dia nggak mau. Maka ada tawasau bis sabar, saling mengingatkan juga dalam kesabaran. Sabar dalam mengingatkan, kita butuh yang namanya kesabaran karena pasti akan ada ujiannya. Maka dari itu kembali kami ingatkan kembali kepada seluruh jamaah Islam itu indah, bahwasanya ketika ada seseorang yang tidak menutup auratnya, bukan hanya dirinya, orang tuanya, pasangannya, tapi kita juga laki-laki yang memandangnya. Jikalau kita menikmatinya, maka pandangan pertama itu karena tidak sengaja adalah halal, tapi akan diikuti pandangan kedua, maka itu yang haram. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya. Tabe Ustaz Maulana. Ada apa lagi? Begini begini. Ya. Seandainya kita sudah melakukan itu semua tadi seperti yang apa dikatakan sebagai orang tua, tapi anak ini masih tidak bisa melakukan apa yang harus dilakukan sama orang tua. Yang dilakukan adalah, saya ada pepatah. Ada apa tuh? Kue bolu bau ikan. Cakep. Udah dulu mau iklan. Gitu doang. Ya Allah. Ya udah deh, yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Bagus kan? Bagus.